Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiafi Kimiansyah dengan NIM 22416255201122. Saya dengan kelompok saya akan menjelaskan tugas kami masing-masing. Pertama-tama, selamat datang di presentasi proyek tugas kami untuk mata kuliah Gudang Data. Kami dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang akan mempresentasikan proyek yang berjudul Analisis dan Prediksi Churn Pelanggan Telekomunikasi Telkomsel menggunakan gudang data dan model data scan. Latar belakangnya, industri telekomunikasi saat ini berada di tengah persaingan yang sangat ketat. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah fenomena churn, yaitu ketika pelanggan berhenti menggunakan layanan, churn berdampak langsung pada pendapatan dan retensi pelanggan. Oleh karena itu, kemampuan untuk memprediksi pelanggan mana yang berpotensi churn menjadi sangat penting. Proyek kami bertujuan untuk membangun sebuah sistem komprehensif, mulai dari persiapan data, proses ETL, extract, transform, load, ke gudang data, analisis deskripsi, hingga pembangunan model prediksi menggunakan machine learning. Di sini kami sudah mempersiapkan data kami, dataset dengan pelanggan dummy secara manual terdiri dari 300 baris data dan 300 baris data dan 11 atribut penting seperti ID, nama, jenis kelamin, usia, ada kota, ada paket layanan, status langganan, rata-rata penggunaan, tagihan bulanan, lama berlangganan, dan status churn. Karena data awal kami masih memiliki GB, pada kolom penggunaan kota atau rata-rata penggunaan dan juga ada kata bulan saat lama berlangganan yang membuat bertipe teks. Kami memerlukan proses pembersihan. Untuk itu kami menggunakan Pentaho Data Interaction, sebuah tools ETL yang powerful dalam alur ETL di Pentaho. Kami membaca file CSV sebagai input, kemudian kami menggunakan step modif Java. Modif JavaScript value untuk secara otomatis membersihkan data dan menghapus teks GB dan bulan, mengubah menjadi nilai numerik yang siap dianalisis. Setelah itu, data melewati stack value. Di stack value ini, untuk memastikan semua tipe data sudah benar dan sesuai standar. Habis itu, ini penyimpanan output sementara dan ada muat data gudang yang sudah kami setting agar langsung ke localhost di MySQL. Setelah data diproses dan dibersihkan di Pentaho, data yang sudah tersusun kami muat ke dalam database. Nah, MySQL lokal kami yang berfungsi sebagai gudang data. Kami berhasil memuat seluruh 300 baris data tabel pelanggan Telkomsel bersih di database UAS gudang data. Selama proses pemuatan ini, kami juga menghadapi dan berhasil mengatasi berbagai kendala teknis penting, antara lain masalah driver JDBC MySQL yang tidak ditemukan,
yang kami atasi menempatkan file driver MySQL connects ke folder lib Pentaho. Selain itu, kami menangani masalah data transaction pada kolom nama dan rata-rata penggunaan yang diselesaikan dengan menyesuaikan ukuran dan tipe data kolom database MySQL melalui phpMyAdmin. Pengalaman ini menunjukkan penting validasi dan penanganan error di setiap tahapan ETL untuk memastikan integrasi data. Setelah itu kita ke collab. Dengan data ini sudah bersih dan tersedia, kami melanjutkan ke tahap analisis menggunakan Python di collab. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Teguh. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Teguh Susilo dengan NIM 2241 6255 20 1156. Setelah data pelanggan kami berhasil dimuat ke gudang data MySQL, di sini kita ekspor dan ubah format dari SQL ke CSV. Terus kita ekspor. Kita lanjut buka ke Google Colab. Melalui proses ETL, kami melanjutkan ke tahap analisis data menggunakan Python di Google Colab. Langkah pertama di Google Colab adalah mengunggah dan membaca kembali file CSV data pelanggan yang sudah bersih ke dalam data frame. Pandas. Kami memverifikasi bahwa data berhasil dibaca tanpa adanya nilai kosong dengan total 299 entry dan 11 kolom yang relevan, seperti ada ID pelanggan, nama, jenis kelamin, usia, kota, paket layanan, status langganan, rata-rata penggunaan, tagihan bulanan, dan lama berlangganan, dan status churn. Di fase ini kami mulai dengan analisis deskripsi untuk memahami karakteristik pelanggan. Pertama, kami menganalisis distribusi usia pelanggan. Grafik histogram ini memberikan wawasan tentang usia dominan pelanggan kami yang sangat penting untuk strategi pemasaran. Kemudian, kami juga menganalisis distribusi pelanggan berdasarkan kota. Visualisasi ini menunjukkan sebaran geografis pelanggan, dan kami menemukan bahwa jumlah pelanggan relatif merata di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Yogyakarta, Semarang, Denpasar, Makassar, dan Palembang. Hal ini mengidentifikasikan basis pelanggan yang cukup tersebar luas. Penggunaan kuota dan tagihan. Selanjutnya, kami mendalami pola penggunaan layanan dan finansial pelanggan. Kami menganalisis distribusi rata-rata penggunaan kuota. Histogram menunjukkan variasi pola penggunaan dan dengan mengidentifikasi top 5 pelanggan dengan penggunaan kuota terbesar dan terkecil. Kami bisa melihat kelompok penggunaan intensif dan ringan konsisten dengan itu. Analisis distribusi tagihan bulanan pelanggan juga menunjukkan pola yang serupa, di mana pelanggan dengan tagihan tertinggi
dan terendah seringkali sejalan dengan tingkat penggunaan kuota mereka. Pelanggan dengan tagihan mencapai Rp230.000 menunjukkan konsumsi layanan premium atau sangat tinggi, sementara yang terendah sekitar Rp75.000. Lanjut, terakhir, untuk analisis deskripsi, kami melihat distribusi lama pelanggan. Durasi langganan adalah indikator pentingnya loyalitas kami mengidentifikasi pelanggaran yang telah berlangganan terlama hingga 25 bulan, yang merupakan pelanggan loyal serta pelanggan dengan durasi singkat, tersingkat dengan mulai dari 4 bulan. Kelompok pelanggan dengan durasi singkat ini berpotensi memiliki resiko churn yang lebih tinggi, sehingga perlu perhatian khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tanjilan Primansa dengan NIM 1149. Di sini saya akan menjelaskan yaitu wawasan dari analisis deskriptif yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Yang pertama, di sini ada persiapan data untuk model, definisikan fitur X dan target Y. Kemudian kita akan menggunakan semua kolom selain ID pelanggan dan nama sebagai fitur, dan status churn sebagai target. Kemudian mengidentifikasi kolom kategorikal untuk one hot encoding. Di sini kita masukkan jenis kelamin, kota, paket layanan, dan status langganan. Kemudian melakukan one hot encoding pada kolom kategorikal, yaitu drop plus sama dengan true untuk menghindari dummy variable trap. Kemudian definisikan X atau fitur dan Y atau target. Hapus kolom yang tidak relevan untuk training model, yaitu ID pelanggan dan nama. Pastikan Y adalah tipe integer atau karena 0 dan 1. Melihat 5 baris pertama X setelah encoding, yaitu menampilkan fitur X setelah one hot encoding. Yang kedua yaitu pembagian data latih dan uji. Bagi data menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Kemudian stratify Y penting untuk memastikan proporsi churn di train dan test set sama. Di sini menampilkan ukuran data latih X train, ukuran data uji X test, proporsi churn di Y train, proporsi churn di Y test. Yang ketiga yaitu membangun dan melatih model prediksi atau decision tree. Menampilkan melatih model decision tree. Kemudian evaluasi model decision tree yaitu menampilkan laporan klasifikasi decision tree dan menampilkan confusion metric decision tree. Dan yang keempat yaitu membangun dan melatih model prediksi atau random forest. Menampilkan melatih model random forest. Kemudian evaluasi model random forest menampilkan yaitu laporan klasifikasi random forest dan confusion matrix random forest. Kemudian melihat fitur important atau fitur yang paling berpengaruh dari random forest, menampilkan fitur importance random forest. Dan sini kita akan menampilkan output dari yang pertama yaitu fitur X setelah one hot encoding. Usia yang pertama ini ada 25, rata-rata penggunanya 15 GB, tagihan bulannya yaitu sekitar 150.000, lama berlangganan yaitu 12 bulan. Dan sini usia 30, rata-rata penggunanya 10 GB,
dan tagihan bulanan yaitu 100.000 dan lama berlangganannya 8 bulan, dan di sini seterusnya. Di sini jenis, kelamin, ada kota Denpasar, kota Jakarta, kota Makassar, kota Medan, kota Palembang, kota Semarang, kota Surabaya, dan kota Yogyakarta. Kemudian ukuran data latih, Xtrend. Ukuran data uji, di sini ada status tune-nya sekitaran segini. Kemudian ini di sini ada yang kedua, yaitu melatih model decision tree. Di sini ada laporan klasifikasi decision tree. Ada precision, recall, F1 score, dan support. Terus di sini juga ada akurasi, macro FPG, dan weighted FPG. Ini, dan kemudian di sini ada visualisasi confusion matrix decision tree. Confusion matrix decision tree. Kemudian melatih model random forest, yaitu laporan klasifikasi random forest. Di sini ada precision, recall, F1 score, dan support. Kemudian juga ada akurasinya, macro FPG, weighted FPG, dan inilah visualisasi confusion random forest, matrix random forest. Selanjutnya ada fitur paling berpengaruh terhadap Chun. Dan rata-rata penggunaannya yaitu semakin besar semakin berpengaruh. Yang pertama di sini ada rata-rata penggunaan yang paling berpengaruh. Yang kedua ada paket layanan premium, tagihan bulanan, lama berlangganan, jenis kelamin, dan usia. Kemudian kesimpulan dan penutupnya, yaitu sebagai kesimpulan akhir, proyek ini telah berhasil menunjukkan bagaimana kombinasi efektif antara pembangunan gudang data dan penerapan teknik data. Dan teknik data science mampu memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku pelanggan dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong Churn dan memprediksi pelanggan beresiko. Perusahaan telekomunikasi dapat mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan retensi pelanggan dan mengoptimalkan strategi bisnis di tengah persaingan yang ketat. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.